maka ini tidak pernah memberi efek jera, bahkan akan mereproduksi, akan mengulangi kembali kejahatan-kejahatan berikutnya. Saya mencurigai bahwa kantor ini bersarang orang yang sama yang telah melakukan korupsi dan reproduksi. Kita wajib mencurigai itu, dan kita berharap Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dan memeriksa ini, karena kita melihat aneh. Beberapa kali kita datangi bertemu dengan kepala kantor di sini, mereka mengatakan bahwa dokumen yang kita miliki sudah lengkap, semua persyaratan sudah kita penuhi, tetapi hampir 2 tahun kita tidak dibuat keputusan kembali. Ini ada keanehan, ini ada maka menurut saya kita harus mencurigai dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memiliki ini. Mungkin terkait dengan pemilihan wagub mungkin. Berapa uang yang diambil untuk mengeluarkan keputusan ini? Kawan-kawan sekalian, hari ini kita sudah datang dan kita ingin bertanya langsung pada pimpinan lembaga ini, kepada Pak Kanwil, kenapa keputusan ini diambil? Kita harus masuk bertemu dan minta perwakilan mereka untuk berdialog dengan kita, memberi informasi apa yang telah dilakukan. Mereka telah mengakhiri masa depan kita. Mereka sudah membuat kita menderita. Mereka telah mengumpulkan harapan kita semua, dan kita takut kita tidak punya wadah lagi untuk menyampaikan hidup rakyat. Kawan-kawan sekalian, dulu kawan-kawan berjuang dengan senjata. Kenapa? Karena tidak percaya negara ini mampu memberi kesejahteraan untuk kita. Karena negara ini kita tidak yakini mampu memberi keadilan untuk kita. Sehingga kita perlu memilih. Kita memilih cara-cara kekerasan. Kita memilih cara-cara ekstrajudisial untuk merebut kemerdekaan. Kita bisa berdiri sendiri, mengatur sendiri negara ini, tidak dicampuri oleh orang-orang yang kotor tangan dengan korupsi. Tapi hari ini, setelah perdamaian, setelah MOU terjadi 15 tahun yang lalu, kita diberi kesempatan mendapatkan wadah baru untuk menyampaikan aspirasi kita, untuk berpolitik kita melalui partai politik. Hari ini media kita, wadah kita dihancurkan kembali oleh sikap Menkumham yang menurut kita sudah berpihak kepada koruptor. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Apakah kita akan mendobrak masuk? Karena kita sudah datang dengan baik-baik, memberi laporan, untuk kita berdialog dengan baik-baik, mempertanyakan apa yang kita inginkan, apa yang kita belum tahu, ternyata kita tidak diterima dengan baik. Kita tidak diterima dengan baik, pintu dikunci, kita disuruh di luar, tidak ada penghargaan sedikit pun untuk kita semua. Kawan-kawan, mari merapat, mari bergabung bersama-sama. Kita akan melakukan apa saja yang penting jika kita akan tercapai. Ya, hari ini kami datang kemari
tidak ada yang namanya azab mufakat sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang 1945. Kami datang kemari dengan misi perdamaian, menuntut yang bahwasanya Kemenkumham Aceh mencabut SK yang telah diberikan kepada Irwandi Yusuf yang jelas-jelas itu adalah seorang koruptor. Betul? Betul? Dan kami datang kemari itu adalah dari mengesahkan SK KLB Binus. Tujuannya adalah kami melakukan KLB Binus karena kami tidak mau dipimpin oleh seorang koruptor. Betul? Dan hari ini Kemenkumham Aceh telah mengesahkan SK ini. Dan kami datang kemari dengan misi mencurigai bahwasanya Kemenkumham Aceh telah bersekongkol dan mengkhianati perdamaian negara di Aceh. Benar. Kami ulangi, partai lokal itu lahir dari MOU dan partai PNA itu dibentengi oleh mantan kombatan yang ada di sini. Dengan misi adalah mempererat perdamaian negara di Aceh. Tetapi etika Kemenkumham Aceh tanpa melakukan kombatan telah mengesahkan dan mengedepankan azas-azas yang tidak baik sehingga telah mengesahkan SK tersebut. Kami ulangi, jika kepala Kemenkumham tidak menemui kami untuk menjelaskan terhadap SK tersebut, kami akan mendobrak, kami akan masuk untuk mempertanyakan kejelasan bagaimana beliau mengesahkan SK tersebut. Betul? Betul? Tolong satu orang, kepala Kemenkumham temui kami. Tolong, jika jangan salahkan kami jika kami mendobrak pintu ini. Jika kami mendobrak pintu ini nanti, ini kami datang kembali dengan misi perdamaian, menyampaikan aspirasi seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang 1945. Semua rakyat Republik Indonesia berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Dan kami harap sekali lagi pihak Kemenkumham Aceh untuk datang menemui kami kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, tolong kepada pihak Kemenkumham dengarkan aspirasi kami. Kami adalah pendiri PNA. Pendiri PNA bukan dari LPM. Sekali lagi kami tekankan, kalaupun dari pihak Kemenkumham mau berbalas jasa kepada Irwandi Yusuf, jangan melalui keputusan ini. Keputusan Kemenkumham adalah keputusan untuk semua rakyat, bukan keputusan untuk sebelah pihak. Partai ini adalah tempat kami bergaul, mula-mula kami gaul, kemudian kami KPH, kemudian kami di partai. Partai ini adalah tempat kami menyampaikan aspirasi. Tolong jangan dioboh-oboh. Partai PNA lahir mengorbankan 11 nyawa dari kawan-kawan kami. Kepada Kemenkumham, tolonglah terima kami. Dengan seterusnya kami bermohon supaya pintu dibuka, supaya kita bisa berdialog apa sebenarnya yang terjadi. Kami tidak mau dipimpin oleh koruptor. Apa kata dunia? Semenjak itu koruptor tidak pernah ada memimpin apapun di dunia ini kecuali keputusan Kemenkumham Aceh. Kepada Kemenkumham dan kepada kami hormati Bapak Prabowo, tolong dibuka pintu supaya kita bisa duduk di dalam dengan diskusi untuk mencari jalan keluarnya. Terima kasih.
bertanya, apakah kita sepakat Partai Nagro Aceh dipimpin oleh Saudara Dr. Hari ini Kemenkumham menunjukkan kepada kita rakyat Aceh bahwa mereka pro Dr. Hari itu merupakan sebuah presiden buruk bagi Aceh dan demokrasi Aceh. Bagi kami, Aliansi Kader Pada Aceh, pada Nagro Aceh bahwa ini merupakan sesuatu yang janggal bagi kami, menggambarkan bahwa Kemenkumham tidak pro terhadap korupsi di Aceh. Karena mereka membiarkan Partai Nagro Aceh dipimpin oleh koruptor. Sekarang bukan lagi apa yang sudah setuju Partai Nagro Aceh dipimpin oleh koruptor. Kami meminta pada diberikan kepada Kemenkumham untuk segera mencabut SK tersebut karena rakyat Aceh, kader Partai PNA hari ini sangat bersedih ada sikap Kemenkumham pada hari ini karena mereka membiarkan seorang koruptor di penjara di Jakarta untuk memimpin berdiri Aceh. Bagi itu ironis bagi kami dari Aceh, ironis bagi kami sebagai kader Partai Nagro Aceh. Maka dengan ini kami mengharapkan bahwa Kemenkumham untuk segera mengesahkan SK KLB Birun, bahwa itulah misi kami untuk menyusun Partai Nagro Aceh. Mungkin seperti saya. Jangan nampol dulu. Tengok bawah. Bawa baca-baca orang aja tengok. Gugatan mereka ditolak. Mereka lagi penting ke Mahkamah Agung. Mereka yang penting ke Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung juga menolak. Dan kenapa tiba-tiba Kemenkumham Aceh itu mengesahkan SK yang jelas-jelas itu dipimpin oleh seorang koruptor. Yang pertama kami mempertanyakan adalah dari mana dasar hukumnya mengesahkan Irwandi Yusuf dari hasil resapel dan mengesahkan kembali Irwandi Yusuf sebagai pimpinan Partai Nagro Aceh atau disingkat dengan PNA. Yang kedua, kami ingin mempertanyakan bagaimana lobby-lobby mereka atau berapa kalian diperlu sehingga kalian mengesahkan itu. Adalah kami ulangi yang ketiga berkali-kali kami ulangi, tolong jugai kami untuk menjelaskan itu semua. Kami anggap atau mimpi kami tidak percaya terhadap Kemenkumham Aceh. Mahkamah Agung telah menolak gugatan mereka, tetapi Kemenkumham Aceh berani mengesahkan SK mereka. Tolong dijawab sebelum terjadinya anarkis. Bapak polisi yang kami hormati, tolong bawa Kepala Kemenkumham Aceh untuk menemui kami. Terima kasih. Yuk bagi dia sekali. Oke, tolong kami ulangi, tolong. Jika tidak ingin kami mendobrak ini, tolong pihak Kemenkumham Aceh untuk jumpai kami.
Perjuangan yang kawan. Nama saya adalah Said dan pengurus harian DPP Partai Agro Aceh Partai Iwan Sutok. Dan sekarang disahkan lagi hasil resapelnya dapat saya sampai. Nama saya tetap ada di sana. Saya tidak mau dipimpin koruptor. Bagaimana nanti nasib kita partai ini? Perjuangan mereka ya, membuatkan kami dan semakin lagi membesarkan partai ini di tengah-tengah publik Aceh. Fenomena yang kami punya stigma buruk menempel di partai kita sejak ketua kita menjadi tersangka. Bagaimana stigma buruk ini keluar dari partai kita? Bagaimana kita bisa memenangkan pemilih yang akan datang meraih hati rakyat Aceh? Kalau sekiranya ikon kita seorang koruptor, tidak ada partai begitu dia ini ikonnya adalah seorang koruptor. Ada apa enggak? Ada. Tunjukkan kepada kami partai apa yang ikonnya seorang koruptor. Hanya ada di Aceh, namanya PN Pena. Bagaimana kita membersihkan ikon buruk ini di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah publik? Kita ingin mengembalikan hati nurani rakyat ke partai kita ini. Kita ingin menang dalam kompetisi nanti. Karena itu kita bersihkan koruptor dari partai ini. Betul.